Saya ingin ingatkan para wanita, jangan buang waktu untuk ngurusin hidup orang lain, ngomongin orang lain. Yuk fokus, tabur yang baik dalam hidupmu, bangun hidupmu. Ada orang-orang yang terlalu nganggur. 1 Timotius 5 ayat 13 bilang gini, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Kalau udah kebanyakan ngomong, pasti banyak salah ngomong. Jangan kengangguran sampai kerjaannya itu nongkrong, ngurusin urusan orang lain, ngomongin hal-hal yang gak perlu, malas-malesan. Jangan fokus sama hal-hal yang negatif. Saya heran sama rakyat Indonesia. Punya kecenderungan, fokusnya itu lebih kepada hal-hal yang isu-isu negatif. Kepada hal-hal yang berbau negatif itu kayaknya langsung duar, meledak gitu loh. Berita hoax itu lebih cepat menyebar daripada berita baik. Hal-hal yang berbau kekudusan, hal-hal yang berbau ilahi, sedikit followernya. Coba kalau berbau gosip tentang selebriti, duar, langsung mekar. Saya perhatikan di YouTube channel saya aja, orang ngejelek-jelekin saya, yang nonton sampai ratusan ribu, tapi giliran saya khotbah, yang nonton cuma puluhan ribu. Ya ada sih yang jutaan sampai ratusan ribu, tapi khotbah lama yang viral. Tapi yang khotbah minggu-minggu gitu, aduh 12 ribu aja nunggunya sehari semalam gitu kan. Sedangkan isu negatif tentang saya di YouTube itu langsung 250 ribu yang nonton. Luar biasa. Amsal 20 ayat 4. Dengar baik, taburlah ucapan syukur. Tadi kita tabur kebaikan, yang kedua tabur ucapan syukur. Daripada mengeluh, lebih baik berpeluh. Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Kalau kita mau nuai, kerja keras dulu. Musim dingin bicara waktu-waktu sulit. Kerja keras. Kita akan menuai di musim penuai. Dunia berkata, aduh lagi sepi, lagi susah. Saya mau kasih tahu, ibu-ibu sebagai orang percaya, kita harus punya iman. Perkataan kita harus positif. Tetap percaya, berusaha, dan bersyukur. Setiap hari kita bilang, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Mau tidur, bangun tidur, siang lagi masak, teriakan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih. Thank you Lord. Itu kata-kata yang selalu saya ucapkan. Dengar baik. Bangun tidur, melek, jangan HP duluan. Ngucap syukur. Bilang thank you Lord. Baru jalan ke toilet. Haleluya. Dengar baik. Tabur ucapan syukur, maka satu hari Anda akan sangat bersyukur. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata Tuhan ya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya diingatkan Tuhan ini, di masa-masa sulit ini, dengan keadaan yang kurang baik, lakukan dua hal ini. Tetap bersyukur dan kerjalah yang jujur. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6. Taburkanlah benih pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jangan khawatir karena melihat keadaan yang kurang baik. Percayai Tuhan yang sanggup menyediakan dan melakukan keajaiban. Terus berusaha dan lakukan yang terbaik. Percayalah, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Dengar, ada masa anugerah, ada masa kita harus bayar harga. Kalau waktu-waktu ini adalah waktu kita harus bayar harga, tetaplah setia dan lakukan firman-Nya. Jangan menabur kejahatan, jangan berbuat jahat kepada sesama. Ayub 4 ayat 8 bilang gini, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Hati-hati, dagang itu jangan curang. Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Amsal 15 ayat 27, siapa loba akan keuntungan gelap dan mengacaukan rumah tangganya. Tapi siapa membenci suap akan hidup. Sesulit apapun hidup kita, jangan menggunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Tetap
tabur kebaikan, tetap bersyukur, dan kerja yang jujur. Dengar baik, dosa membuat kita tidak hidup dalam berkat Allah. Yeremia 12:13 bilang gini, mereka telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Dengar baik, kalau kita nggak hidup dalam berkat Tuhan, susah payah kita tuh nggak menghasilkan. Tangan Tuhan tuh nggak kurang panjang untuk nolong kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Yang jadi pemisah antara kita dengan Tuhan cuma dosa-dosa kita. Kalau kita mau ditolong Tuhan, pastikan kita tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.